Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, berkah dalam. Sudah kita memberi senyum hari ini, Minggu 28 November 2021. Minggu Advent pertama. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 25 sampai 28. Lanjutkan 34 sampai 36. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu tersarat dengan pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku terkasih, pada minggu Advent pertama, gereja ingin mengingatkan kepada kita tentang Advent. Advent sebagai masa persiapan untuk kedatangan Kristus, Sang Penebus kita. Persiapan itu ditegaskan oleh penginjil dengan cara yang sangat jelas. Jagalah dirimu, jangan sampai hatimu syarat dengan pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudaraku terkasih, setiap tahun kita mempersiapkan diri untuk merayakan Natal. Setiap tahun kita selalu menjalani masa Advent, masa persiapan, masa pertobatan. Artinya selama masa Advent ini kita diajak untuk memperbaharui diri kita supaya kita layak untuk merayakan kedatangan Sang Juru Selamat kita. Menurut saya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan sebagai wujud persiapan kita. Pertama, dengan tekun dalam doa. Tekun dalam Ekaristi, tekun dalam permenungan sabda. Dalam pratepas dan tepas Keuskupan Agung Semarang, dari data yang ditampilkan tentang Katolikan, satu yang sungguh memprihatinkan. Dan kita harus mengakui bahwa ini sebuah kesedihan, sebuah kekurangan yang perlu secepatnya diperbaharui oleh kita. Bahwa akibat COVID ini, banyak orang Katolik yang enggan ke gereja. Semangat kekatolikannya sangat menurun. Entah itu berdoa, entah itu ke gereja, entah itu merenungkan sabda. Sangat menurun. Banyak orang malas melakukan kegiatan kerohanian. Tentu dengan berbagai alasan yang dibuat. Bahkan banyak juga yang semakin jauh dari Tuhan. Dan bagi saya ini sebuah keprihatinan. Maka masa Advent ini saya mengharapkan agar kita kembali merajut relasi yang baik kita dengan Tuhan. Agar pada saatnya kita pantas untuk merayakan kelahiran Tuhan. Kita pantas untuk merayakan Natal. Kita diharapkan agar ada sebuah kemauan baik untuk merubah cara hidup kita, cara beriman kita. Kita diharapkan untuk sungguh-sungguh mewujudkan perubahan itu selama masa Advent ini. Mungkin sekali lagi selama ini kita malas untuk berdoa, malas ke gereja, malas membuka kitab suci. Dan inilah kesempatan untuk kita memperbaharui diri kita agar lebih pantas. Saudaraku terkasih, kemalasan-kemalasan ini akan terus terjadi, akan terus berkelanjutan kalau tidak ada sebuah kemauan baik dari kita untuk menyadari bahwa hidup ini akan terasa kosong, akan terasa kering tanpa kita kembali ke jalan Tuhan. Maka saya ingin mengajak saudaraku terkasih, gunakanlah masa Advent ini untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, memperbaharui semangat doa kita. Kita mulai lebih semangat berdoa, mulai kembali merayakan Ekaristi, tentu dengan segala protokol yang benar, yang baik, dan semua akan menjadi indah.
Saya sangat berharap semoga ini menjadi sebuah semangat kita. Semangat pembaharuan, semangat pertobatan. Dengan kembali membangun, merajut kasih dengan Tuhan. Yang kedua, menjaga diri. Injil sangat jelas mengatakan apa yang perlu kita lakukan, yakni menjaga dirimu agar tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang merusak hidup dan menjauhkan kita dengan Tuhan. Entah kemarahan kita, kebencian kita, dendam kita, kemabukan, iri hati, ataupun sikap negatif lainnya yang membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Bagi kita yang terbiasa dengan perilaku ini memang sangat sulit, tapi saya percaya kalau kita mau berubah, pasti ada jalan yang Tuhan berikan. Jadilah hati kita tempat tinggal Tuhan. Jadilah hati kita sebagai tempat di mana Allah merubah hidup kita menjadi sesuatu yang indah. Ketiga, masa Advent sebagai kesempatan untuk berbagi dengan yang lain. Berbagi kebaikan, berbagi rezeki, berbagi cinta dengan saudaraku yang lain. Saudaraku terkasih, beberapa waktu ini saya mendapat banyak pertanyaan di mana banyak orang yang mau mengadakan aksi sosial, mau berbagi kebaikan kepada sesama. Satu yang menarik adalah di masa pandemi seperti ini, banyak di antara kita yang ingin berbagi cinta, berbagi rezeki, berbagi berkat dengan sesama yang lain. Dan inilah sesuatu yang indah untuk kita. Bahwa doa kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan berbuah dalam sikap dan cara hidup kita dengan terus berbagi kepada sesama yang lain. Maka saudaraku terkasih, sebulan ke depan adalah waktu yang sangat istimewa, waktu yang sangat berharga. Maka dari hari Minggu Advent pertama ini kita sudah diingatkan untuk mempersiapkan diri. Caranya dengan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Menjaga hati kita supaya tetap menjadi tempat tinggal Tuhan, dan perbuatan itu harus berbuah dalam sikap hidup kita setiap hari dengan terus berbagi kebaikan kepada sesama kita. Dan bagi saya, itulah cara kita mempersiapkan dan menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.